Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidzat di mana saja berada, bil khusus para alim ulama setempat, para asatidzat, dan wabil khusus kiai kita Kiai Haji Mudi Al-Ansari. Mata'anallah fi umurina wa hayatik. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dikuatkan iman Islamnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibu Haja Neng. Dan juga yang saya hormati Ibu Haja Mesarah atau Ami, dan juga Maimunah. Maimunah. Ya Allah, soalnya banyak Pak, Maimunah, Maisaro ya. Padahal udah bertahun-tahun ya Mia. Ini mah keseleo lidah aja, bukan? Saya harus diburu-buru, 2:30 sudah selesai. Dan juga antara lain Ibu RW kita, alhamdulillah Ibu Haja Nurjana, Ameh, kemudian Ibu Haja Mahyuna, Ibu Haja Rubaina, Ibu Haja Rukiah. Mana Ibu Haja Rukiah? Nah, yang cantik Ibu Haji Sanmini, nah, Ibu Haja Dasimah, Ibu Haja Jamila, Ibu Sri Lestari, Ibu Siti, dan juga Ibu Salma. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan siang hari ini kita selalu diliputi dengan rahmat Allah, dan juga Allah limpahkan kepada kita karunia sehat walafiat, dan dikuatkan iman Islam kita oleh Allah, dan dijadikan kita orang yang cinta untuk duduk di majlis ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Salat serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarga, sahabat, dan juga tentunya kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, para guru-guru kita, dan juga suami-suami, ibu sekalian, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, para masyaikh, para mujahid-mujahidah. Mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga Fatihah selanjutnya kita niatkan untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dikaruniakan rizki anak yang saleh salehah, rizki ilmu yang bermanfaat, dan rizki kita jadikan oleh Allah cinta kepada majlis ilmu. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. ثم إلى حضرات الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي
في هذا في الحديث. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه آمين آمين يا رب العالمين. الباب السادس في فضيلة الوضوء. Bab yang ke berapa Bu Sadis? Bu? Hah? Bab sadis itu bab ke berapa Bu? As-sadis. Hah? As-sadis itu bab ke-6. Fi fadilatil wudu, tentang keutamaan wudu. Ya. Kita wudu biar tahu utamanya apa sih orang berwudu itu. Kita wudu sehari semalam berapa kali? 5 kali kalau wudu sholat fardu doang. Ya, yang fardu aja, belum sholat duha, belum tahajud. Ya, belum wudu-wudu yang lainnya. Ya, supaya kita tahu manfaat dan keutamaannya yang orang yang berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladathu ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-salati, barang siapa orang yang berwudu untuk salat. Ini maksudnya salat apa saja nih, masih umum ya. Baik untuk salat fardu maupun untuk salat sunnah, atau kita yang biasa melihara wudu kita. Orang yang memelihara wudu setiap kali batal wudu, ya, itu orang yang memelihara wudu. Man tawadda'a lis-salati fa ahsanal wudu'a, barang siapa orang yang berwudu untuk salat, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya. Tsumma qama ila salati, kemudian dia mendirikan salat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya dia dikeluarkan oleh Allah dari segala dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Wudu yang bagaimana yang bisa menggugurkan dosa? Dosa di sini diterangkan dalam Ihya Ulumuddin ada dosa-dosa kecil. Ya, bukan dosa besar. Dosa kecil itu apa? Tuh ibu lihat yang bukan lihatannya diliatin, ya gitu. Kemudian ibu nggak sengaja nyubit anak, nggak sengaja, itu dosa kecil. Kemudian dosa telinga, nggak sengaja dengerin ada orang lagi gosip, ibu denger, tapi nggak sengaja, udah denger ibu terus pergi lagi, itu dosa kecil, ya. Tapi kalau terus mantengin itu namanya sama ghibah, ikut-ikutan. Ya. Nih wudu yang bagaimana yang bisa menggugurkan dosa adalah fa ahsanal wudu'a, orang yang membaguskan wudunya. Orang yang membaguskan wudu itu dilaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnahnya wudu itu apa aja Bu? Sebelum wudu kita disunahkan untuk apa? Ya, sebelum wudu, bukan waktu wudunya, sebelum wudunya dulu. Kalau niat mah wajib, kalau niat mah rukun dalam wudu. Kalau wudu nggak niat nggak sah wudunya. Sebelum. Ini wudunya tiap hari. Ini mah lupa ya Bu ya, saya mengingetin doang. Ini lupa. Biasa kalau di masjid suka lupa, tapi kalau pas wudu ingat.
Yang pertama sunnah ketika kita sebelum berwudu baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca syahadat. Kemudian baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kemudian baca bismillah. Itu sunnah sebelum wudu. Hah? Ya, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Kan kita lihat air itu baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah mensucikan air, yang telah menjadikan air ini menjadi suci. Kalau ibu nggak bisa bahasa Arabnya, kita bahasa Indonesia aja dah. Nggak bisa bahasa Indonesia, dah bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Sunda nggak apa-apa. Bahasa aja ibu bisa dah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci atau untuk bersuci. Ya. Jadi ta'awud, kemudian syahadat, kemudian alhamdulillahilladzi, kemudian baca bismillah. Itu sebelum kita berwudu. Agar apa? Wudu kita sempurna. Kan di sini di hadisnya fa ahsanal wudu'a. Maka baguskan wudunya. Kalau membaguskan wudu itu harus dengan sunnah-sunnahnya, jangan ditinggalin. Ya. Terutama tadi sebelum kita berwudu. Memakai pakaian yang bersih. Pernah saya sampaikan kalau kita mau sholat bajunya ganti. Wudu khusus untuk sholat. Jangan campur-campur sama yang bekas masak. Apalagi bekas dari pasar. Dari pasar belum sholat duha, buru-buru udah wudu pakai baju yang tadi habis bekas dari pasar. Dari pasar kan megang ikan, milih-milih ikan, meper di baju. Bau amis. Terus bawahnya kan keciprat-cipratan tuh, ya. Namanya juga di pasar kan ada air segala macam aja ada. Jadi ganti dulu bajunya, lebih baik kita mandi dulu baru kita ngambil air wudu. Kemudian untuk sempurnanya wudu, kita harus tahu mana yang termasuk rukun di dalam wudu dan mana yang masuk sunnah di dalam berwudu. Kalau rukun wudunya ibu udah tahu kan? Iya, ada berapa bu? Hah? Ada 6. Yang pertama niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Keempat, mengusap kepala. Kelima, sunnah, kaki hingga mata kaki. Kemudian yang keenam tertib. Idza qumtum ila sholati, kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalilnya untuk wudu. Adapun ibu kumur-kumur, mencuci tangan, kumur-kumur istinsyak, kemudian telinga, itu semuanya sunnah. Tetapi sunnahnya sunnah muakkadah, jangan ditinggalin, ya. Jangan mentang-mentang sudah kagak usah lah. Padahal setiap kita kumur-kumur juga menggugurkan dosa mulut kita yang kita kadang-kadang nggak berasa. Nah, dihapusnya dengan apa? Dengan air wudu. Kemudian istinsyak yang sempurna itu bisa menghilangkan penyakit sakit kepala. Nih, kalau ibu udah sholat berpuluh-puluh tahun tapi masih suka sakit kepala, berarti ada yang salah di dalam wudunya. Itu karena wudu kita barangkali ada yang salah. Karena istinsyak itu kalau yang benar itu bisa menghilangkan sakit kepala, ya, sinus.
Jadi wudhu istinsyak itu ibu kalau wudhu bukan diginiin, tapi begini dihirup, disedot baru dikeluarin. Pertama sakit karena nggak biasa. Kalau udah biasa enggak, ya. Maka kalau kita masih sakit kepala berarti ada yang kurang beres di dalam wudhunya. Jadi istinsyak itu dihirup, disedot, kemudian dikeluarin. Berarti 3 kali. Setelah selesai 3 kali dipencet ini, dikeluarin. Sebelah kanan juga sebelah pertama sebelah kanan, kemudian sebelah kiri dikeluarin. Karena setan itu sering sembunyi di dalam hidung. Ini setan suka tidur di sini. Kalau yang kukunya nggak panjang tuh, kalau kukunya yang panjang tidurnya di kuku yang panjang setan tuh. Nah, baru lihat kuku panjang apa kakak? Ya. Kalaupun kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk, dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kita memberikan fasilitas tempat sama setan untuk tidur. Di mana? Di kuku yang panjang kita. Makanya kuku tuh jangan suka panjang, Bu. Kasihan juga kalau pas Ibu Bumben mandiin, kalau kukunya panjang dia harus korek-korekin. Ya. Karena apa? Itu takut nggak masuk air wudhu. Berat yang mandiin, kesian. Makanya kalau udah mau meninggal, kukunya guntingin. Memang tahu mau meninggal. Tapi kan setiap hari kita tuh didatangin malaikat maut 70 kali sehari. Ya berarti kita nggak pernah luput dari pengawasan dari malaikat maut. Ya. Wudhu yang sempurna tadi bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatsu ummuhu. Ini wudhu yang sempurna itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Keterangannya dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, tidak dosa maksiat, bukan dosa zina, bukan dosa judi, bukan dosa mabok. Ada yang suka mabok, Bu? Ada bir yang nggak mabokin, Bu. Boleh, bir peletok, orang Betawi. Itu makan minum bir peletok bakalan mabok, Ibu, malah enak seger badannya. Itu boleh, halal tuh, Ibu. Ya, bir yang halal itu ada bir peletok, halal. Hah? Kalau bir peletok kayak ini, Bu, apa jahe, kayu manis, pakai gula merah. Kalau kita bilang mah bandrek ya. Pakai secang, warnanya kan dia agak merah. Daun secang. Bukan sekoteng. Kalau sekoteng warnanya nggak merah. Kalau bir peletok itu warnanya merah karena pakai daun secang. Itu Ibu kalau main sono ke Kemayoran, nah itu daerah-daerah orang Betawi itu dia tahu bir peletok. Itu enak seger, pakai serai, ya. Bikin nanti, pakai kayu manis, pakai serai, pakai secang, pakai jahe, gula merah, itu ngilangin apa namanya, Bu, masuk angin, perut kembung. Ini kembungnya kembung yang asli, bukan kembung buatan karena dibawa. Ya. Ya, Bu, ya. Jadi wudhu itu kita harus tahu mana yang masuk rukun dalam wudhu, mana yang masuk sunnah dalam berwudhu. Jangan sampai kita wudhu nggak tahu ini sunnah apa wajib nih. Kalau kita lagi mepet waktunya atau kita lagi airnya sedikit, maka yang wajib saja yang kita lakukan, nggak usah sunnahnya. Misal kita di tempat yang jauh dari perkampungan, kemudian kita punya air cuma 1 botol, sedangkan waktu sholat sudah sampai, maka saat itulah kita harus tahu mana yang wajib wudhu, mana yang harusnya kita lakukan untuk berwudhu. Karena dalam keadaan darurah, ya, maka kita harus tahu. Berarti kita cuma harus membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, selesai. Jadi harus tahu itu ya, Bu, ya.
Kalau telinga, hidung, kumur-kumur, basuh tangan kiri kanan itu adalah sunnah. Kemudian cara membasuh kaki pun dengan telunjuk sebenarnya Bu, di sela-selanya dengan telunjuk. Tangan kiri membersihkan kaki kanan. Nah, telunjuk kelingking yang sebelah kiri kanan membersihkan kaki sebelah kiri. Lalu bagaimana kalau orang gemuk nggak bisa nongkrong, nggak bisa jongkok? Boleh nggak dengan semua jari? Boleh. Ya, yang nggak boleh tuh kalau nggak wudhu disela-selahi. Khawatir airnya nggak masuk ke jari-jari kita. Apalagi, tapi kalau orang yang punya penyakit gula biasanya jarinya agak renggang. Ya, dia lebih mudah. Ya, jangan cuman dikocorin air habis lonjorin aja tuh kakinya tanpa disela-selahi, khawatir nggak masuk. Tapi kalau ibu yakin masuk kayaknya Ustazah, terserah kalau ibu merasa yakin. Tapi disela-sela menyela-nyelai jari itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi udah ingat ya Bu ya, rukun wudhu ya, supaya wudhu kita sah dan menjadi penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffara Allah dhunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang berwudu untuk salat wa shalla kafarallahu dzunubahu, lalu dia mengerjakan salat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya ma bainahu wa bainas salati ukhra, antara satu waktu salat dan salat sesudahnya, allati taliha. Ibu salat nih ngambil air wudu, salat zuhur. Ini kan salat yang kita lakukan waktu kita wudu nih. Ya, di sini ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Wudu yang sekarang kita lakukan ini penggugur dosa kita, kafaratullahu dzunubahu. Sampai wudu salat yang akan berikutnya itu sudah dimaafin oleh Allah. Misalkan ibu salat zuhur sampai asar nggak batal, ada bisa. Kalau seumur kita kayaknya nggak bisa ya Bu. Zuhur ke asar lama waktunya. Jangan sampai gara-gara pengen dapat malas wudu, ditahan-tahan aja, akhirnya jadi kembung perutnya, masuk angin, sakit perut. Ya. Jadi antara satu waktu salat ke salat yang berikutnya itu Allah kafarallahu dzunubahu. Allah itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosanya dari satu waktu salat dan waktu salat yang berikutnya. Tetapi yang lebih bagus adalah ketika kita masih punya wudu, kita wudu lagi. Memperbarui wudu, tajdidul wudu namanya. Ya, memperbaharui wudu. Nih ibu duduk di musola ini punya wudu enggak? Tadi mah punya. Kan yang dipegang kita Quran. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran ini kecuali orang yang suci, orang yang punya wudu. Kalau nggak punya wudu jangan megang Quran. Kecuali Qurannya cuma mujazza, ya, yang per juz. Ini kan Qurannya penuh, ya, 30 juz. Kecuali ibu bawa yang satu juz kan ada yang mujazza tuh. Itu nggak apa-apa. Tapi lebih utama juga wudu. Karena memperbaharui wudu itu adalah jauh lebih baik. Ya. Kalau tafsir ada bahasa Indonesianya enggak lengkap, enggak 30. 30 tapi ada tafsirnya. Itu khilafiyah ya, khilaf para ulama itu. Ada yang memperbolehkan boleh, tapi ada yang juga tidak boleh. Tapi lebih utamanya sih kita memegang Al-Quran itu dengan punya wudu.
Kecuali darurat, ibu nih dari rumah wudhu, di pengajian masih wudhu, begitu di jalan keluar angin. Ya. Itu nggak masalah, nggak mungkin kan ibu di tengah jalan ibu berhenti wudhunya di tempat wudhu juga agak susah, kecuali pas wudhunya pas batanya di sini nih, nah ibu wudhu dah. Ya. Karena wudhu itu juga menggugurkan dosa. Masih bisa, masih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'i fa adrakahu al-mautu fi tilka al-lailati fa huwa 'indallahi syahidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama ala wudu'i, barang siapa orang yang tidur dalam keadaan dia berwudu. Kita mau tidur punya wudu, fa adrakahul mautu, maka malam itu maut datang menjelang, datang kepada kita maut, kita mati tuh dalam keadaan kita lagi tidur berwudu. Karena orang tidur itu rohnya keluar dari jasad. Kalau dia balik lagi alhamdulillah, kagak balik lagi berarti innalil. Fa adrakahul mautu fi tilkal lailati, maka pada malam itu maut mendatanginya, fahuwa indallahi syahidun, maka orang yang meninggal fahuwa indallahi, maka dia orang yang tidur dalam keadaan wudu itu di sisi Allah dia matinya mati syahid. Makanya kalau mau tidur wudu, Bu. Ya. Di dalam riwayat dikatakan barang siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka ruhnya itu naik ke arsy Allah. Tetapi kalau orang tidur tanpa berwudu, maka rohnya tidak naik ke atas. Ke awang-awang. Ya. Iya. Wudu lagi. Karena wudu itu kan gugurin dosa, Bu. Setiap kali kita wudu, itu kan dosa kita berguguran. Dan barang siapa orang yang berwudu, masih di dalam kitab ini, barang siapa orang yang berwudu, dia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia membaca doa sesudah berwudu dan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu setiap hurufnya Allah berikan 100 derajat. Hafalkan Inna anzalna? Iya. Jadi habis wudu nih Ibu ya, keluar kamar mandi, Ibu kan angkat tangan tuh. Kalau baca doa untuk wudu, Ibu angkat tangannya dan lihat ke atas. Jangan begini. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka setiap tetes air wudunya Allah jadikan dia malaikat yang naik ke arsy dan beristighfar sampai hari kiamat. Dan setiap kalimatnya dinaikkan oleh Allah derajatnya 100 derajat dari setiap ayat bacaan kita baca tadi. Kalau yang belum hafal, hafalin dah. Masa iya belum hafal Ibu ya? Yakin saya dia Al-Azhar ini yakin udah pada hafal. Jadi jangan pernah ditinggalin tuh baca Inna anzalna tuh habis wudu. Baca enggak selama ini Bu? Enggak. Oh, belum tahu. Ya, ini kan udah tahu nih ya, jangan ditinggalin dia sejak tahu nih, jangan pernah ditinggalin nih. Ya, karena sayang kalau ditinggalin.
pahalanya 100 derajat setiap hurufnya. Tuh ada berapa huruf dalam surat Al-Qadar? Banyak ya. Dan tetesan air wudunya menjadi malaikat yang terus beristighfar sampai yaumil qiyamah. Makanya ibu kalau wudu, kalau pengen pipis kemudian wudu lagi, jangan marah-marah. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa kita. Nih ibu wudu nih, baru selesai doa kentut. Ya Allah, baru juga wudu lagi, dah ngomel tuh. Mestinya jangan ngomel. Alhamdulillah. Berarti Allah menginginkan kita untuk dihapus dosa kita. Ambil wudu lagi. Ya wudu lagi. Masya Allah, pahalanya banyak. Ya tuh kan ngomel. Aturan dapat pahala jadi nggak dapat pahala. Yang ngasih kentut siapa, Bu? Ibu bisa kentut, siapa yang ngasih? Allah. Coba ibu nggak bisa kentut, ke rumah sakit. Ya Allah, perutnya jadi kembung. Makanya waktu kentut bilang alhamdulillah. Kalau di perut enggak, Bu? Enggak apa-apa. Iya, kan yang membatalkan itu kalau keluar dari 2 lubang. Ya itu batal. Kecuali pendapat Imam Maliki apa kalau nggak salah. Perut kayak keruyukan itu batalin sholat. Keruyukan. Kita kan pakainya pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mah keluarnya angin. Ya. Batal wudhu saja Imam Syafi'i dengan Imam Maliki beda, Imam Hambali. Kalau Imam Hambali kalau nggak ada sir biar dengan lawan jenis nggak batal. Kalau Imam Syafi'i kan kalau beda apa bukan muhrim batal. Makanya kalau di Mekah kan pindah madhab. Ya. Jadi kalau perut keruyukan mah nggak batal, Bu. Makanya sebelum sholat mendingan makan daripada lagi sholat keruyukan, Ibu ya Allah lapar banget perut saya kata. Habis makan. Iya lagi wudhu. Lagi wudhu tuh nggak boleh ngomong ya, Bu. Nggak boleh ngobrol. Kalau ada yang manggil, udah diem aja. Kan tahu kita lagi wudhu kan kedengeran bunyi tuh, bunyi airnya kan. Kecuali ibu wudhunya nggak pakai air, tayamum baru nggak kedengeran. Di kamar mandi nggak boleh. Gak lapar. Enggak mesti wudhu lagi sih, cuman salah satu yang dilarang, dimakruh, enggak membatalkan wudhu, enggak. Jadi ada hal-hal yang harus dihindari ketika kita berwudhu dari kamar mandi. Di kamar mandi tuh enggak boleh ngobrol. Baca doa-doa enggak apa-apa dalam kamar mandi. Kalau di kamar mandi, kalau baca doanya dalam hati. Ta'awudz segala ada WC di situ ya, di dalam hati aja. Kan ibu udah mau masuk kamar mandi kan baca doakan. A'udzubillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kan kita sudah berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Cuman kadang-kadang nih emak-emak, karena saya nggak tahu kalau laki-laki mah, orang saya perempuan jadi taunya perempuan. Kalau emak-emak kalau lagi pergi-pergi jauh suka kalau kencing bareng-bareng. Tuh. Enggak boleh. Auratnya dilihatin sama orang. Nah, ibu-ibu suka ngomong sendiri, dia lah sama-sama ini sama-sama perempuan. Boleh nggak boleh, Bu? Jangankan aurat itu dilihatkan kepada orang lain. Sebenarnya kita sendiri juga nggak boleh. Sayyidina Umar itu nggak pernah lihat auratnya. Mama di dalam kamar mandi sambil ngomong, cepetan kita, udahlah nggak apa-apa, sama-sama ini katanya. Nggak boleh.
Nggak boleh tuh Bu. Ya. Terus waktu ngangkat baju, kalau mau wudhu, apalagi di tempat umum ada laki-laki, itu jangan sampai kelihatan betis. Ini kamar mandi masih di sono noh, udah di sini gua angkat. Betisnya kemana-mana. Ya ibu ngomong sendiri, udah tua inilah, setannya ada yang tua. Memang setannya muda semua. Setan yang tua yang liatin. Nanti bukanya pas deket tempat wudhu, dan itu pun jangan tinggi-tinggi, sebatas anggota wudhu yang harus dibasuh. Mata kaki lebihin dikit, jangan sampai tinggi tuh. Ya Allah, betis kelihatan semua. Ini mama saya liatin, no, laki-laki mah bukan aurat ini, kalau perempuan kan aurat. Sejawa celananya digulung, lewatin laki-laki banyak. Ya Allah, udah. Makanya pakai daleman, pakai legging. Nah, ke siblak-siblak kan kelihatan. Apalagi kayak Ami putih, nah laki-laki yang ngelihat, ya Allah katanya putih apa tuh Ami, mulus banget katanya. Kayak gitu Bu. Ih setannya juga ada yang tua, nggak setan muda. Yang tua yang ngeliatin setan tua. Pokoknya sekarang mah yang muda aja demen sama yang tua. Kalau yang tuanya bahenol, yang tuanya masih mulus, itu yang muda demennya sama yang tua. Ya. Jadi yang namanya aurat nggak tua nggak muda sama, nggak boleh diliatin. Walaupun nenek-nenek, dikata ada kakek setannya. Nih. Kalau dulu mah Bu, kalau dulu waktu zaman saya kecil, emak-emak kita tuh, nenek-nenek kita tuh pakai BH bidadari tuh, ya, sama pakai kain, udah. Dulu mah setannya nggak kayak sekarang. Setannya masih cuek, nggak demen yang kayak begitu-gituan tuh. Nah setan sekarang mah lebih canggih, sama anak kecil yang pakai itu doang juga demen. Saya dulu waktu SD kalau hujan-hujanan cuma pakai jangan dalam dulu, pakai kaos. Enggak kenapa-napa tuh. Coba anak sekarang Bu, anak TK aja suruh kayak begitu, nggak mau. Dia maluannya gede. Kalau kita mah dulu sampai SD, iya nggak malu karena memang belum ada syahwat untuk itu. Karena sekarang apa? Karena faktor teknologi dan juga faktor pergaulan dan makanan yang dia makan sehingga hormonnya lebih tinggi. Kalau orang dulu mah makannya ya cuma semur jengkol, kangkung, genjer. Nah, gerejek itu orang Cirebon, gerejek. Karena sekarang serba instan, yang mesti banyak bahan-bahan pengawet. Dulu kalau makan nyari dulu di sawah. Tuh eceng tuh ya. Itu kan enak banget tuh Bu. Sekarang anak sekarang dikasih gituan, apaan sih ini? Padahal itu sedep banget, itu pakainya terasi cabai bawang doang disisir. Wah enak banget. Sekarang mah nggak ada. Anak sekarang dikasih gituan, ya. Sekarang ibu makan, kalau kita dulu namanya tumis kangkung, kalau sekarang bilangnya pecah kangkung, sama-sama aja sebenarnya mah. Namanya aja kerencah kangkung, harganya satu piring 25.000, kangkung harga beli 2.000 juga dapat satu mangkok banyak. Karena beda nama. Karena beda nama. Kita tumis kangkung, dia cah kangkung. Tuh dari beda nama doang Bu, harganya sampai melejit. Ya, Masya Allah. Makanya orang anak-anak sekarang tuh masih muda aja banyak terkena penyakit, ada yang stroke, ada diabetes, masih kecil. Orang dulu umurnya sampai 90 tahun kagak ada yang namanya penyakit-penyakit kayak begituan, stroke. Gak ada. Sekarang doang tuh ada namanya penyakit stroke segala macam. Sekarang lagi musim penyakit ISPA ya, sama HB rendah. Ini lagi banyak banget di rumah sakit tuh. Saya nengokin orang tuh apa sakitnya, ini kok banyak ya. HB-nya rendah.
Nih ibu makanya kemana-mana sekarang ini kalau ibu keluar rumah pakai masker karena udaranya ini panasnya itu ini sampai bulan September itu masih panas ya, pakai masker bukan karena ada COVID, bukan karena polusi udara. Polusi udara ini terburuk level berapa? Kedua. Ya jadi pakai masker ya Bu. Bahkan sekarang ada sekolah yang sudah PJJ. Kayak waktu COVID. Tapi kalau itu sih akal-akalan itu mah. Ya. Iya ada yang beberapa sekolah yang sudah PJJ. Namanya emak-emaknya bisa berdarah tinggi nih kalau PJJ. Emaknya neneknya pada darah tinggi. Kadang ngajarin anak pusing, marah-marah. Harus di rumah kan sekolahnya kalau PJJ ya. Lanjut ya Bu. Tadi kalau orang yang wudu tidur dalam keadaan berwudu, ruhnya naik ke arsy dan matinya kalau dia mati malam itu matinya mati syahid ya. Orang yang tidak merasakan sakitnya sakaratil maut adalah salah satunya orang yang lagi tidur meninggal. Makanya waktu tidur, khawatir kita meninggal waktu tidur, sebelum tidur baca doa. Sebelum tidur baca syahadat. Kalau mau tidur baca syahadat enggak Bu? Kata Rasulullah 4 hal yang kamu jangan tidur sebelum melakukan 4 hal kata Rasulullah. Yang pertama, baca Quran sampai khatam. Yang kedua, kamu harus mendapatkan ridho dari seluruh umat muslim, para tetangga semua. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, apa keempatnya lupa saya, yang empatnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah bagaimana mungkin dalam satu waktu yang sangat singkat harus melakukan itu semua. Rasulullah senyum. Menghatamkan Quran dengan apa? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Tuh. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiup. Ayat kursi ditiupkan ke seluruh tubuh kita tuh. Ulangi lagi. Begitu lagi caranya Rasulullah tuh. Jadi kita tentu jangan langsung blok tidur baca Al-Ikhlas. Duduk dulu baca Al-Ikhlas 3 kali. Yang pertama 1 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ayat kursi pada ibu tiup. Gitu ya, ditiup. Usapin semua sampai ujung kaki. Ulangi lagi sampai 3 kali. Baru kita rebah dengan baca Bismika Rabbi wada'tu jammi wa bika arfa'ahu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfad bima tahfad bihi ibadaka shalihin. Itu udah saya kasih tuh doanya tuh. Tuh tahu kemana doanya. Gak apa-apa hilang tulisannya tapi udah kalau baca itu Bu, kita minta sama Allah, ya Allah, Bismika Rabbi wada'tu jammi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wabika arfa'hu, dan jika aku bangun, fa in amsakta nafsi farhamha. Dan ketika aku bangun ya Allah, nafasku masih ada, ruhku masih ada, maka sayangilah aku. Wa in arsaltaha fahfadz bima tahfadz bihi ibadakas shalihin. Dan andaikan ruhku tidak kembali lagi, artinya mati kita, fahfad, maka jaga dia, bima tahfadz bihi ibadakas shalihin, sebagaimana engkau menjaganya bagi hamba-hambamu yang soleh. Itu udah saya kasih doa itu, tapi ternyata nggak hafal. Nggak panjang Ibu. Setiap ibu kalau belum hafal, setiap mau tidur baca itu, dipres, dilaminating. Jadi kalau ibu belum hafal terus dipakai dan enggak lecek. Kalau enggak dilaminating, sobek.
Jangan dari TK sampai udah tua baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi sunnah-sunnah yang dalam kita mau tidur pun kita pakai, kita kerjain. Ya Bu ya, ayat kursi, kemudian baca istighfar. Istighfar itu tadi meminta ridho daripada semua orang muslim. Itu ada astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali auladi wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh. Kita minta baca istighfar supaya Pak ridho semua orang muslim sama kita. Kan kalau kita datangin satu-satu setiap mau tidur, ibu malam datangin tetangga satu-satu. Entah dikirain jangan-jangan mau mati kata. Gitu ya. Memekasin kata bala. Ya jadi baca istighfar, kemudian baca syahadat, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblati wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwati. Setiap mau tidur tuh baca. Baca enggak, Bu? Udah keburu ngantuk katanya. Makanya jauh-jauh sebelum ngantuk rebahan dah tuh sambil baca itu ya Bu ya. Kalau kita sudah bersyahadat, kita sudah ridha dengan Allah sebagai Tuhan kita, maka nanti ketika kita wafat dalam keadaan kita tidur, kita sudah berikrar, kita sudah bersyahadat. Kan orang lagi tidur kan nggak ada yang bacain syahadat, nggak ada yang talkinin kalau kita meninggalnya pada waktu tidur. Maka kita sudah talkin sendiri. Dengan sebelum kita tidur kita baca syahadat, kita baca ikrar kepada Allah. Dengan kita ridha bahwa Allah itu adalah Tuhanku, Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah. Itu baca setiap mau tidur. Ya. Kadang-kadang kalah sama cucunya. Cucunya kalau mau tidur baca. Neneknya mau tidur aja langsung ngorok. Itu urutannya gitu, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kalau ibu mau baca Fatihah, Alif Lam Mim, terus ayat kursi. Tuh ya kan nyambung Alif Lam Mim tadi Lam Mim sampai Muflihun wa ilahukum ilahu wahid sampai selesai. Kemudian ibu berbaring baca bismika, kemudian baca syahadat, menghadap ke kiblat, arah kiblat. Baca syahadat, kemudian baca ikrar, kemudian salawat, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidur dah. Nah, tidurnya kita sudah dalam keadaan kita sudah berikrar kepada Allah, sudah kita menyerahkan diri kepada Allah. Blok aja ya. Yang penting tadi habis maghribnya udah baca Al-Muluk As-Sajadah. Itu jangan ditinggalin tuh. Jangan tidur sebelum dua baca surat ini. Ya. Kemudian sholat witir ya Bu ya. Sholat witir sebelum tidur. Jangan khawatirnya nggak bangun malamnya. Hah? Iya habis isya. Rasulullah tuh nggak tidur sebelum witir. Kalau orang yang sudah witir, kemudian malamnya nggak kebangun, maka dia sudah termasuk orang yang tahajud. Hah? Orang yang sudah tahajud. Ya, tapi jangan kata ustazah juga sama dengan udah tahajud, jangan. Seolah-olah kan, seolah-olah. Jadi kalau kitanya pas dibangunin sama Allah, masya Allah, alhamdulillah. Jangan cuma bangun kencing doang, habis itu tidur lagi. Padahal itu cara Allah untuk ngebangunin kita, suruh sholat tahajud. Kadang-kadang habis kencing tidur lagi, entar dulu masih jam 2. Gak apa-apa, yang penting bangun nanti.
Iya nggak apa-apa ibu habis tahajud. Misalkan karena kebangunnya jam 1, khawatir nggak bangun, tahajud aja dulu. Habis tahajud ibu tidur nggak masalah. Ah? Kalau dari jam 1 sampai subuh mah nggak kuat, nanti begitu subuh salah subuh engkluk-engklukan ibu. Nah tidurnya habis sholat subuh nggak boleh kan? Isyraq dulu. Habis isyraq baca doalah sedikit atau baca Quran sedikit. Ya kalau mau langsung duha, kalau enggak ya nanti dulu duhanya. Duha jam 7, setengah 7 juga udah duha. Tapi kita lebih enaknya tuh udah jam 7 kita baru duha, walaupun udah masuk ya. Karena dari isyraq ke duha itu hanya beberapa sekitar setengah jam ya. Lanjut ya Bu, nggak jadi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimut tahiru kas-saimil qaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang tidurnya orang yang dalam keadaan suci, kas-saimil qaim, seperti orang yang puasa siangnya dan bangun malam. Itu orang yang tidur berwudu. Seperti orang yang puasa siang harinya dan malamnya tahajud. Gak berat Bu, ngambil air wudu mau tidur. Apalagi kalau tidurnya habis salat Isya. Habis salat Isya langsung tidur, gak usah nonton sinetron apa katanya Novia apa Bu. Apa kemarin tuh di majelis salim sana? Enggak Ustaz, kata cuma Novia. Novia apa no? Apa Bu? Oh takdir kita yang kupilih, nggak tahu malah tuh saya. Ya alhamdulillah nggak ada TV malah, ya, nggak ada yang gangguin. Iya. Apalagi sekarang TV-nya TV digital, ribet. Mendingan tidur. Pokoknya bisa salat Isya, baca Quran, tidur, udah. Ya, biar cepat bisa bangun tahajudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa ala tuhri kutiba lahu 10 hasanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang berwudu ala tuhri, berwudu tetapi dia punya wudu. Wudu itu bersuci dalam keadaan dia suci. Kutiba lahu 10 hasanat, maka dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Ibu masih punya wudu nih. Ini sekarang masih punya wudu, masuk waktu asar. Tapi wudu lagi. Itu dicatat oleh Allah orang yang berwudu 10 kali kebaikan. Yang mendingan wudu. Ya Bu ya. Karena tajdidul wudu, memperbaharui wudu berpahala besar. Kan kita bisa sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu pahalanya besar. Bilal aja belum meninggal, sendalnya udah ada di surga. Karena apa? Menjaga wudu dan sholat sunnah wudu. Kita mah jangankan kitanya masih ada, kitanya udah meninggal juga belum tentu kita langsung masuk. Ya, Bilal bin Rabah itu orangnya masih hidup. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah dibawa jalan-jalan sama malaikat Jibril, itu kedengeran bunyi sendalnya, ketoprak-ketopraknya itu di surga. Rasulullah hafal dengan bunyi sendal ini. Kata Rasulullah, wahai Jibril, itu sendal siapa? Soalnya kayaknya saya kenal bunyi sendalnya. Teropah, kenal Rasulullah, karena Bilal itu salah satu sahabat yang dekat pada Rasulullah. Kan rumahnya Rasulullah itu Raudhah itu, ya berarti kan di masjid kan. Jadi Rasulullah hafal bunyi bekiaknya apa? Bilal. Kata Jibril, wahai Muhammad, itu terompahnya Bilal.
Kata Rasulullah, wahai Jibril, kan Bilal masih hidup. Kenapa itunya terapa di surga? Amalan apa yang dia lakuin? Padahal Rasulullah belum ngajarin tuh, namanya hadis takrir ya. Sesuatu amalan yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah belum pernah menyampaikan. Tapi Rasulullah tidak melarang sahabat untuk melakukan itu. Salah satunya sholat sunnah wudhu yang dilakukan oleh Bilal. Bilal itu setiap kali batal dia wudhu dan langsung sholat sunnah. Kalau sunnah wudhu 2 rakaat, kita mah jangankan begitu, mau sholat saja wudhu, jarang kita sholat sunnah wudhunya. Apalagi kalau habis batal wudhu sholat lagi, kapan kelarnya katanya. Itu sendal bekiaknya udah ada di surga bu, orang yang masih hidup, itu Bilal. Masya Allah, begitu dia meninggal langsung orang bekiaknya juga duluan. Dan apalagi orangnya, bekiaknya yang dia pakai udah duluan. Lah kita belum tentu kita, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan kita juga masuk surganya tanpa hisab. Amin. Makanya kerjain sholat sunnah wudhu. Insya Allah. Udah kalau udah subuh kita mah mau kapan lagi bu? Ya, kita mah masya Allah. Tinggal nunggu detik doang. Umur kita. Ya kita nggak tahu kapan nih kita. Non suratnya biasa surat langganan aja dah. Kuliah sama kulhu dah. Walaupun ada ayatnya ada rakaat pertama sesudah Fatihah baca walau annahum idzalamu anfusahum jauka fastaghfirullah astaghfirullahum rasulullah wajadallahu tawwabar rahima. Kemudian baca istighfar astaghfirullahaladzim 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 3 kali baru baca surat Al-Kafirun. Kalau sholat sunnah itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya. Jangan sampai Al-Kafirunnya juga bulak-balik gak kelar-kelar. Soalnya ada bu, saya ngajar itu gak kelar-kelar kuliah ya bu Haji. Itu antum dulu, antumnya dibaca, nanti balik lagi ke atas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ta'budun. Kan la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Dia muter aja situ. Wala antum lagi boji, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum baru kelar. Muter aja kagak kelar-kelar. Jadi kuncinya saya kasih kata kuncinya abis la a'budu ma ta'budun. Pertama wala antum. Kedua la ana. Ketiga wala antum baru selesai lakum dinukum. Ini muter lagi ke atas gak kelar-kelar. Kalau ibu khawatir itu gak kelar-kelar, udah yang gampang aja dah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau mau baca Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Salah satu surat yang adanya di bawah arusnya Allah itu digantung di bawah arusnya Allah adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dan suratul Fatihah. Ya, bukan di Lauhil Mahfuz tapi di bawah arusnya singgasananya Allah. Jangan ketika saya ngomong singgasana Allah, jangan ibu ngebayangin Allah punya kerajaan tempat, Allah punya tempat duduk, jangan. Arsy itu adalah tempat yang paling, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Jadi jangan membayangkan Allah itu duduk di kursi, karena kan kerajaan seperti manusia, raja itu kan duduknya di kursi. Jangan membayangkan itu. Singgasana juga kan sama. Jangan membayangkan singgasana itu seperti rumah-rumah raja, istana-istana raja, bukan itu. Karena arsy itu adalah makhluk Allah, ya. Makhluk Allah yang paling mulia ditempatkannya yaitu paling tinggi yaitu arsy. Udah jam 3 lewat. Udah jam 3. Tapi belum selesai ya Bu ya. Ini disambung lagi. Baru tadi man tawadda ala turi kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa orang yang berwudu dalam keadaan dia masih suci, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan, terutama kita untuk memperbaiki wudhu kita agar sholat kita lebih sempurna lagi, hingga sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan wudhu kita juga akan menjadi penebus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, kita baca doa suratul Fatihah lagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, dikuatkan iman Islam kita, dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu ingin dekat dengan Allah dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya karim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa 'azamil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham, ya farijal ham ya kashifal gham, ya farijal ham ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman, ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وثبتنا بالمعرفات من دار الفناء إلى دار البقاء. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustazah Nihaya telah memberikan pelajaran-pelajarannya kepada semuanya tentang kita berwudu yang lebih sempurna. Mudah-mudahan kita dapat bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.